Halo, assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Dokter Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Bagi sahabat sehat yang baru saja menemukan channel ini, semoga video-video dalam channel ini bisa memberikan informasi kepada Anda seputar kesehatan gigi dan seputar masalah kesehatan gigi dan mulut. Baik sahabat, alhamdulillah baru saja selesai praktik dan pengen berbagi lagi. Ini adalah kasus yang sering terjadi, yaitu kasus gigi renggang akibat kehilangan gigi belakang. Dalam video ini bisa dilihat, dalam seminggu ini saya mendapatkan dua kasus yang sama, yaitu giginya renggang. Kalau yang beberapa waktu lalu renggangnya banyak seperti di video ini, dari kanan, kiri, depan, gigi bawah ini benar-benar renggang-renggang, space-nya banyak. Pasiennya mau minta dibuatkan gigi palsu atau minta dirapetin gitu, susah banget. Dan hari ini juga renggangnya ada di depan, seperti video ini, mengeluhkan juga kok renggangnya semakin lama semakin lebar giginya, dulunya nggak renggang dan sekarang menjadi renggang. Ya betul sahabat, jadi kehilangan gigi belakang itu akan dalam jangka panjang dia akan menyebabkan terjadinya multiple space atau celah yang banyak di antara gigi-gigi kita. Karena dengan kehilangan gigi, terutama gigi geraham ya, gigi geraham itu kan tumbuh geraham pertama tumbuh usia 6-7 tahun dan harus bertahan seumur hidup. Dan gigi belakangnya tuh tumbuh sekitar 12 tahun ya, untuk gigi geraham nomor 2 itu usia 12 tahun. Jadi sering juga kedua gigi itu kanan dan kiri biasanya udah rusak. Nah, dengan dilakukan pencabutan dan tidak diganti, maka tinggi vertikal, dimensi vertikal wajah kita itu akan menurun. Karena gigi belakang itu dia tegak menyangga rahang kita ketika oklusi atau ketika kontak. Jadi ditahan sama dia. Kalau gigi depan kan miring gini ya, dia normalnya itu sudutnya ada kemiringan gitu. Jadi dengan gigi belakang hilang, dimensi vertikalnya berkurang, karena belakangnya nggak ada, beban kunyah atau beban gigitan kita itu yang misalkan secara analogi misalkan bebannya 28 kilo gitu ya, 28 kilo dan gigi kita ada 28 minimalnya, maka per satu gigi itu sebenarnya menahan beban kurang lebih 1 kilo. Itu cara mudahnya untuk analogi. Dan ketika misalkan dua gigi hilang geraham dengan akar yang 2 yang harusnya dia mampu menahan beban, mungkin bisa menahan 1,5 kiloan gitu ya, kemudian lepas tanggal, sehingga misalkan kehilangan 2 gigi atau 4 gigi, sehingga yang dari 28 menjadi 24 gigi karena kehilangan 4 gigi misalkan, dan tidak diganti, sehingga beban kunyah yang 28 kilo tadi harus diterima atau ditanggung oleh 24 gigi, sehingga per satu gigi akan menerima tekanan kunyah melebihi dari normalnya atau melebihi dari kemampuan dia mampu terima. Apalagi beban itu diterima oleh gigi depan yang akarnya cuma satu-satu, maka ya seperti ini, renggang kemana-mana, space di mana-mana, goyang pastinya. Apalagi kalau tidak didukung dengan kebersihan yang baik, keraknya akan banyak dan penyakit gusi akan meningkat, sehingga lama-lama goyang dan lepas. Saya bingung ini pasiennya mau diapakan, karena jujur mau dilakukan perawatan orto atau perawatan kawat gigi nggak memungkinkan dari usia dan juga sisa tulang yang menyangga gigi gitu ya. Jadi tidak memungkinkan untuk perawatan ortodonsi. Kalau misalkan harus dinaikkan dulu tulangnya tidak mungkin, apalagi di area sini, dan itu pasti biayanya tinggi sekali. Dan sepertinya pasien tidak akan mampu melakukan perawatan itu, dari biaya dan tingkat keberhasilannya itu kan juga rendah ya. Kalau mau benar-benar rapi, satu-satunya jalan gigi ini dikepras semuanya. Namanya dibuatkan overdenture. Jadi dikepras gigi-giginya yang memang renggang-renggang itu, diambil beberapa saja, disisakan. Nah kemudian baru yang memang tidak bisa disusun dia rapi, dikepras, dipotong sampai leher giginya, kemudian dilakukan perawatan saluran akar dan ditutup, dan di atasnya dibuatkan gigi tiruan. Baru giginya bisa rapi kembali. Kalau enggak ya nggak bisa, yang goyang-goyang dicambutin sudah, kalau sudah seperti itu. Nah, untuk pasien yang kedua ini kayaknya masih memungkinkan, kalau kondisinya bagus masih memungkinkan untuk perawatan kawat gigi, bisa dirapatkan kembali.
Tapi setelah itu memang di bagian belakang harus diisi atau diganti gigi yang hilang tersebut supaya beban kunyah dibagi merata, per satu gigi akan mendapatkan beban kunyah yang normal. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari kasus ini adalah bahwa jangan gampang melakukan pencabutan gigi. Kalau udah dicabut, gigi itu pasti harusnya diganti. Kalau enggak, nanti akan timbul masalah banyak. Renggang, kalau udah renggang terus kemudian goyang. Kalau tidak, nanti makanan sering nyelip, lubang. Kalau udah lubang, harus perawatan lagi banyak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ada gigi berlubang langsung ditambal. Dan kalaupun sudah kena saraf giginya, lakukan perawatan saraf gigi. Benar-benar upayakan perawatan untuk mempertahankan gigi. Dilakukan perawatan konservasi ke dokter gigi yang berpengalaman atau ke spesialis konservasi gigi untuk mendapatkan hasil perawatan yang terbaik gitu ya. Karena kalau dicabut, bener deh, mau mengganti gigi tiruan yang bagus itu mahal banget. Gigi tiruan yang mirip-mirip seperti gigi asli, nggak sebagus gigi asli, yaitu gigi tiruan implan, itu harganya bisa 10-15 juta per satu gigi. Jadi ketika kita memiliki gigi yang masih mampu dipertahankan, saran saya pertahankanlah, karena itu nanti akan sangat-sangat membawa dampak yang sangat besar apabila dilakukan pencabutan. Demikian sahabat yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan melalui komen atau melalui aplikasi dokter gigiku yang ada di deskripsi. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.